Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan Yusuf. Di sini saya akan mereview kurikulum, yang mana dari awal munculnya kurikulum sampai akhir kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Izinkan saya untuk membacanya. Materi pertama yaitu kurikulum 1947 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam tulisan ini. Penulis tidak akan membahas makna kurikulum secara detail, namun hanya akan menyajikan beberapa pengertian kurikulum secara umum dari beberapa pakar. Kurikulum ini juga dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1954. Kurikulum ini setelah rencana pelajaran 1947 pada tahun 1952. Kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum pendidikan. Kurikulum 1994 atau kurikulum rencana pendidikan. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Selanjutnya, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, pertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Selanjutnya, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang dikenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajar dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA.
Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Kita pindah ke kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memandukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Selanjutnya kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, dan keberagaman. Lanjut, kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusun KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Kurikulum 2013 atau kita kenal dengan K13. Kurikulum ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan serta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Ini akhir dari kurikulum atau pada saat ini, pada tahun 2023 kita menggunakan kurikulum ini. Kurikulum merdeka belajar adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum merdeka belajar, sekolah dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itulah materi yang saya review, dari yang mana dari awal kurikulum muncul sampai kurikulum merdeka belajar. Terima kasih. Ketika ada kata-kata saya dalam menjelaskan yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.